Ada matematika, bahasa Inggris, TAFID, komputer, terus sama tambahan kelas bakat. Yang sosial ini kita ada warung sedekah dan juga ada penyaluran sembako. Dari awal sampai sekarang masih tetap tanpa dibayar. Masih tetap konsisten. 100% nggak ada yang dibayar, yang ngajar. Kami tidak menerima berupa namanya uang gitu. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Dan kali ini special edition karena sudah bersama kita relawan dari Kampung Pendidikan Mandala Senom. Nah, langsung saja kita kenalan seperti apa. Karena di Kampung Pendidikan Mandala Senom itu ada yang bikin kita penasaran tentunya. Karena di situ juga pengajarnya ikhlas ya katanya, tanpa dibayar. Langsung saja. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini kenalan dulu dengan Kak siapa aja nih? Saya Kak Desi. Kak Desi dan Saya Indah. Kak Indah. Oke. Jadi Kalau boleh tahu udah berapa lama di Mandala Senom? Dari kamu aja dulu deh. Kalau dari aku itu udah 1 tahun lebih. Oh, oke. 1 tahun lebih. Kalau Kak Indah? Kalau aku tuh hampir mau 2 tahun, Kak. Oh, udah hampir 2 tahun. Hampir ya? mau 2 tahun. Gimana sih ceritanya kok bisa ketemu sama Mandala Senomnya gitu? Akhirnya kok Mandala Senom sih? Kenapa kok bukan yang lain kayak gitu? Oke, dari aku COVID ya. Kan COVID kemarin itu ada kegiatan relawan tapi secara online. Oh, oke. Nah, kebetulan aku diajak temenku, soalnya online kan Kak. Terus sama temenku tuh disaranin, coba deh kamu nyari-nyari tentang kegiatan relawan di Pamekasan gitu kan. Nah, terus kebetulan ada temenku, boleh sebutin apa enggak? Enggak apa-apa. Berlin. Terus dia tuh bikin Twibbon gitu Kak. Twibbon Mandala Senom. Terus kok mau deh gitu aku mau join dong di situ gitu, boleh nggak? Oh ya boleh, ayo nggak apa-apa deh gitu. Ya udah jadinya masuk ke sana. Enak sih Kak, seru banget. Oke. Jadi kalian kan bilang seru nih. Ya. Tapi kita mau tanya dulu nih. Mandala Senom itu apa sih? Mungkin ada penonton tempat yang belum apa tahu. sih sebenarnya gitu? Mandala Senom itu tempat pendidikan belajar bimbel gratis untuk adik-adik SD. Oke. Adik SD. Iya. Berarti dari SD. kelas 1 sampai kelas Kelas 6. 6. Ya. Kampung pendidikan ya. Berarti ini sekampung gitu? Enggak? Enggak sih. Enggak, tapi juga tempatnya aja ya. Tempatnya Iya. aja. Di jalan? Di Jalan Veteran nomor 140. Jadi ceritanya tuh menarik Kak sebenarnya. Jadi awal-awal waktu masih Menteri Pendidikannya itu Bapak Muhammad Nuh. Jadi kita itu kan di Kabupaten Pamekasan ini dianggap sebagai kota pendidikan. Nah, kemudian Dewan Pendidikan yang ada di Pamekasan ini bersama dengan beberapa tokoh masyarakat kemudian berinisiatif untuk membuka yang namanya Kampung Pendidikan gitu Kak. Dan kenapa tepatnya di Mandala Senom? Kebetulan Bapak almarhum Bapak Zainal ya. Itu kebetulan ya orang-orang yang juga tokoh masyarakat gitu Kak. Waktu itu tahun berapa ya kalau nggak salah itu 2014. 2014 ya kalau nggak salah itu waktu itu bimbingan belajar berbayar semua Kak. Jadi kasihan dong kita yang pengen memberikan edukasi bimbingan belajar secara gratis untuk masyarakat yang menengah ke bawah Kak. Maka dari itu dibukalah yang namanya Kampung Pendidikan Mandala Senom gitu, Kak. Berarti di sana itu free. Free Kak. Sepeser pun. Semua enggak. Kita enggak bayar sepeser pun. Oke. Enggak minta imbalan. Terus kalau untuk kayak tenaga pengajarnya kayak gimana tuh? Kita kebetulan ada donasi tetap. Oh. Kita punya donatur Kak dan alhamdulillah itu tiap tahunnya selalu bertambah gitu. Donaturnya ini dalam kalau sekarang ini ya Kak ya, itu lebih ke melalui transfer. Dan transfernya itu biasanya dikasih catatan tuh Kak, dikasih note ini untuk apa ataupun untuk pembangunan, untuk warung sedekah ataupun untuk warga belajar. Untuk siswa di kami itu disebutnya itu warga belajar Kak. Warga belajar. Ya. Dari situ terbentuklah Kampung Pendidikan Mandala Senom. Tapi Betul. kan gini, dulu masih awal-awal kan nggak ada donatur pasti. Nah itu gimana tuh caranya
nyari relawannya. Karena cari- kan jujur sih zaman sekarang apa sih Ya. siapa sih yang mau sesuatu yang nggak dibayar kayak gitu. mungkin Kasarannya kan kayak- kalian kan udah meluangkan waktu di situ gitu. gimana waktu itu strateginya waktu? Nah, awal mulanya itu ya dari Pak Zainal Alim almarhum sama tokoh masyarakat lainnya. Nah, terus dari seiring berjalannya waktu nih mungkin teman-teman kerabat-kerabatnya Pak Zainal Alim sama tokoh-tokoh mendukung. lainnya juga mendukung gitu. Kita mau kasih donasi nih buat Kampung Pendidikan Mantele Senom gitu. Jadi ya dari situ kita dapat donatur. Dan untuk tenaga pengajarnya ya Kak ya, untuk tenaga pengajarnya ini ya orang-orang terpilih gitu Kak. Jadi ya mungkin di zaman sekarang ini kan money oriented tuh pasti ada ya Kak ya. Tapi kalau kita di sini jujur ya, ini pengalaman aku sebelum waktu gabung Mantele Senom itu karena panggilan hati gitu, panggilan hati yang mana kita tuh niatnya menjadi orang yang bermanfaat gitu. Walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita nggak punya materi untuk diberikan, tapi kita fokus untuk kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar kita. Gitu sih Kak. Kita menarik nih kayaknya namanya Mantele Senom. Itu sebenarnya filosofi namanya dari mana sih? Mantele itu artinya pasukan, Senom itu artinya muda. Oh, berarti pasukan. Jadi pasukan muda, relawan pasukan muda. Berarti bisa disimpulkan Kampung Pendidikan Mantele Senom itu awalnya rasa keikhlasan ya, Iya, dibayar ikhlas, diberi kelas. dan memang mencari pahala gitu ya. Ya, betul Kak. Karena tuntutan di mana-mana banyak hal-hal yang apa-apa bayar, bayar. Sulitnya mendapatkan ilmu yang segampang sekarang kayak gitu. Ya. Sebenarnya ada ciri-ciri khusus nggak sih siapa sih yang cocok untuk jadi relawan kayak gitu-gitu? Atau semua orang bisa jadi relawan di situ? Untuk kriteria relawan sih Kak nggak ada ya. Jadi bebas untuk teman-teman kaum muda, kaum milenial, kaum Gen Z nih lah ya. Gen Z, milenial ataupun yang udah punya pekerjaan, mungkin yang punya waktu luang bisa bergabung dengan kita gitu. Karena fokusnya kita di sini ya kebermanfaatan gitu Kak. Jadi misalkan untuk kakak-kakak nih atau adik-adik yang lagi SMA sekarang itu mungkin bisa untuk bergabung menjadi relawan gitu Kak. Syarat-syaratnya apa aja? Syaratnya ya bisa mengajar tentunya Kak ya. Bisa mengajar, juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan kita, karena di kita di sini itu memiliki kayak umur ya beda-beda ya, ada yang muda, ada yang tua gitu Kak. Ya gak tua-tua banget sih Kak ya. Berumur lah ya. Berumur gitu, sekitar 30-an gitu Kak. Untuk basicnya apakah harus guru enggak? Enggak, Enggak. meskipun Yang enggak penting guru, bisa- ya bisa mengajar. Bisa mengajar. Tapi untuk mata pelajarannya gimana yang ada di Mantele Senom itu? Nah, untuk materinya ya Kak ya, untuk materi kita itu sebelumnya sudah dibentuk. Dibentuk yang namanya PJ Bimbel gitu. PJ Bimbel ini adalah Penanggung jawab. teman-teman penanggung jawab yang khusus untuk bimbingan belajar. Jadi untuk pengajarnya itu kita sebelumnya menyiapkan modul Kak, menyiapkan modul. Jadi ada modul bahan ajar. Jadi ada tim penyusun khusus bimbingan belajar. Untuk modul. Ya. Oh ya, jadi walaupun anggaplah kayak saya gitu yang bukan basicnya seorang guru itu bisa mengajar gitu karena bisa ada buku panduannya lah Ya, kayak gitu. Karena kita juga ada tim penyusun kan, tim penyusun bahasa Inggris dan matematika. Sesuai bidangnya. Itu saya bidangnya. Berarti dari segala usia boleh? Boleh banget. Boleh banget, Kak. Boleh banget. Tua pun? Boleh. Boleh. Yang penting mau ya. Yang Yang penting penting mau mau. ikhlas. Ikhlas. Oke. Dan kalau di Mantele Senom sendiri pelajarannya apa aja yang ada di sana? Untuk bimbel Untuk bimbel itu ada matematika, bahasa Inggris, komputer, dan tahfidz. Nah, terus kebetulan kita lagi ada anak magang ya, proyek kemanusiaan dari Unira. Kita ada kelas Bakat. Kelas bakat. kelas talent. Oke. Jadi kelas talent ini Kak baru launching sebenarnya pas awal bulan Oktober bulan lalu. Jadi ini inisiatifnya kita dari tim proyek kemanusiaan untuk membuka kelas talent. Nah kelas talent ini Kak kelas bakat. Jadi nggak sesuai
nggak hanya kita belajar tentang akademik aja, tapi kita pengen mengembangkan soft skillnya anak-anak SD gitu. Jadi untuk kelas bakat ini dibuka 3 Kak. Ada kelas menggambar, ada kelas public speaking, sama kelas puisi. Oke. Oh, jadi anak-anak udah dari kecil tuh bukan cuma belajar aja, tapi udah soft skillnya udah juga jalan ya. Karena tuntutan zaman juga ya Kak ya. Jadi harus kita bener-bener bisa ngikutin gitu. Iya benar-benar. Tuh, dari awal sampai sekarang masih tetap tanpa dibayar. Masih Konsisten ya? Konsisten. 100% nggak ada yang dibayar. 100% kami tidak menerima berupa namanya uang gitu. Wow, nah, ini salah satu jawaban ya mungkin untuk masyarakat yang bisa dibilang ingin mendapatkan ilmu yang lumayan banyak loh ya yang diajari ya. Dan kalau untuk anak-anaknya sendiri, itu kalian masih ada kesusahan nggak sih? Untuk maksudnya apakah setiap anak itu langsung interest gitu orang tua kayak gitu untuk masuk ke Mandala Senom kayak gitu? Kita itu awalnya sosialisasi ke setiap sekolah. Sekolah-sekolah terdekat yang ada di veteran itu kan. Kita sosialisasi ya, terus ada nih anak-anak yang minat, ada yang langsung minat, "Kak, saya mau daftar gini. Ada yang masih bilang ke orang tuanya dulu, "Kak, saya mau bilang ke orang tua dulu ya Kak, siapa tahu diizinin." "Iya, boleh, nggak apa-apa," gitu. Oh, baru berarti orang tuanya juga. Iya, yang daftar. Yang daftar. Terus untuk yang ingin jadi siswanya ada syarat khusus nggak? Mungkin harus yang mungkin dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu mungkin, atau semuanya? Semuanya, nggak ada syarat khusus. Jadi walaupun kaya nggak apa-apa masuk ke situ. Iya, karena kan kita juga nggak ada kriteria apa ya secara khusus lah gitu. Tapi ya siapa itu yang minat, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya kalau kaya plus jadi donatur ya. Nah, iya siapa tahu kan, siapa tahu. Alhamdulillah. Oke. Terus program-programnya apa lagi yang ada di Mandala Senom? Nah, di Mandala Senom itu kita ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan, yang kedua itu kita sosial, yang ketiga itu kita literasi. Yang pendidikan ini kita ada bimbel itu kan, ada matematika, bahasa Inggris, tahfidz, komputer, terus sama tambahan kelas bakat. Yang sosial ini kita ada warung sedekah. Oh iya. Iya, warung sedekah, dan juga ada penyaluran sembako. Warung sedekah tuh gimana? Warung sedekah itu kita Gratis makan? ya gratis bayar, gratis Seikhlasnya? seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Seikhlasnya. 1.000 nggak apa? Boleh, nggak apa-apa. Setiap hari Sabtu di hari Lancor. Satu dari Lancor. Ya lebih ke gratis sebenarnya sih ya. Cuman biar nggak langsung dapat gitu mungkin ya dibayar sih. Jadi kita juga notice masyarakat Pamekasan nih biar juga sedekah gitu Kak. Mengajarkan untuk bersedekah gitu. Walaupun nggak bayar pun nggak apa-apa gitu Kak. Tapi kita untuk warung kampung sedekah ini ada di banner tuh. Satu porsi nasi yang harga 10.000 cukup bayar 2.000 saja. Oh gitu. Wow. Ya. Wow, itu yang masak siapa? Dari relawan kita sendiri bisa, atau enggak mungkin kita bantu UMKM di sini kan. Ya, jadi kita beli misal beli 70 porsi gitu. Ya udah kita itu beli harganya yang sesuai yang biasa dipesan gitu Kak. Tapi kita bukan jual sih, Iya, kayak kasih gitu. Iya, kita ngasih ke Kasih. masyarakat itu ya 2.000 gitu Kak. Nggak bayar pun nggak apa-apa. Dan ini untuk yang misalkan ya ada yang mau daftar sebagai relawan, itu dibukanya tiap tahun atau gimana? Tiap tahun Iya, Kak. tiap tahun. Dan Tiap kebetulan untuk tahun ini itu masih dibuka Kak. Masih buka? Masih dibuka sampai tanggal 15 November. Jadi kesempatan emas ini buat teman-teman nih kaum Gen Z ya, pengen waktu luangnya bermanfaat nih, juga dapat pahala daripada cuman kayak bucin-bucin gitu kan Kak ya. Daripada ya galau-galauin orang yang nggak pasti gitu kan. Mending yang pasti-pasti aja di Mandala Senom gitu. Dapat pahala kan soalnya. Betul. Nah, pengalaman kalian nih selama di Mandala Senom yang bisa membuat kalian tuh kayak, oh iya sih aku berada di tempat yang tepat kayak gitu. Apa sih? Momen apa sih waktu itu yang kalian dapatkan? Karena kan secara personal kan pasti dapetin momen yang beda-beda tuh. Momen ketika apa kalian?
di Mandala Senom yang bisa membuat aku nggak salah di tempat ini kayak gitu? Ya, ini bicara tentang pengalaman ya Kak ya. Kalau pengalaman aku cerita dari awal ya, dari awal daftar Mandala Senom. Jadi aku awal daftar Mandala Senom itu karena memang panggilan dari hati. Kebetulan aku ini gak diajak oleh siapapun. Namun ketika perkuliahan dosenku ini juga salah satu relawan juga di Mandala Senom, relawannya paling senior itu Kak Inung. Oh iya. Nah, dosenku ini selalu berbicara tentang Mandala Senom dan berbicara tentang kebermanfaatan itu. Nah, setiap perkuliahan beliau tuh selalu cerita. Nah, waktu beliau cerita, aku tuh tergerak Kak. Kayak apa sih Mandala Senom itu gitu. Akhirnya aku masuk Kak. Aku masuk langsung ditanyain, di interview dikit-dikit itu ya kan. Kalau biasanya suatu komunitas tuh kalau gak deket dulu gak enak ya Kak ya. Jadi kita bangun kedekatan dulu. Nah, pas terjun di sana ternyata itu ada hal-hal yang bikin aku tuh terenyuh gitu Kak. Karena waktu itu aku benar-benar nol pengalaman tentang organisasi. Jadi di situ benar-benar soft skillku tuh emang biasa. Jadi kita itu berinteraksi dengan siswa yang berbagai karakter ya. Dan yang kedua itu bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan yang itu penyaluran sembako Kak. Yang penyaluran sembako itu kita benar-benar kayak ngobrol sama masyarakat, bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru gitu Kak. Apalagi ada event-event. Jadi Kampung Pendidikan Mandala Senom ini Kak juga alhamdulillah banyak diajak kerjasama ya Des ya. Diajak kerjasama oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang relawan juga. Dan kita di situ benefitnya dapat ilmu baru Kak. Dapat ilmu baru. Contohnya yang kayak kita itu sosialisasi tentang bahaya tembakau. Nah, itu ilmu baru tuh Kak buat aku. Itu sih Kak. Oke. Kalau dari Mbak Desi? Pengalamannya itu selain apa ya? Selain aku ngasih ilmu ke anak-anak, ke warga belajar, aku juga dapat banyak ilmu dari Mandala Senom. Gitu. Contohnya kayak kamu gak perlu punya banyak uang, asalkan kamu punya ilmu yang bermanfaat, gak apa-apa, kasih aja ilmu yang kamu punya itu. Jangan dipendem sendiri, tapi bagi-bagi. Oke, iya bener sih emang, karena segala sesuatu tuh gak melulu tentang uang. Iya, betul. Oke. Dari dulu sampai sekarang ada berapa total relawan yang kalian ingat? Seingatnya aja, perkiraan. 50 Wow, 50 banyak ya. lebih. Berapa? Kalau dari yang awal nih, apa yang sekarang? Boleh dari yang awal atau yang aktif? Kalau dari awal tuh sekitar 100-an lebih, 150-an lebih. Dan yang aktif? Yang aktif 50-an, ya 50-an. Keren, Itu keren. tapi udah banyak tuh ya jumlahnya. Iya, Dengan berarti orang-orang Pamekasan tuh masih sosialisasinya tinggi, ya kan? Iya. Udah keren-keren tuh. Jadi buat untuk teman-teman sobat RTV yang nonton video ini, mungkin kalian juga tertarik dan juga tergerak sama kayak Mbak Indah gitu. Setelah melihat video ini langsung aja join di sini. Sini juga ada Mbak Desi sama Mbak Desi sama Mbak Indah. Mbak Indah. Oke. Nama akun sosmednya mungkin ada untuk Mandala Senom? Mungkin jadi teman-teman penasaran Mandala Senom tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin bisa ngintip di sosial medianya. Kalau di IG-nya ada @mandalasenom. Mandala Senom. Ya, Oke. Daftar ke itu bisa juga DM. boleh. Boleh. Atau ada kontak khusus? Ada kontak khusus. Berapa? Di flyernya itu ada Kak. Nanti ada. misalkan calon relawan baru nih pengen daftar jadi relawan untuk teman-teman ya. Itu teman-teman bisa kepoin atau stalkerin kita di akun Instagramnya @mandalasenom. Teman-teman bisa DM langsung ya. Nanti akan ada admin yang balasnya. Nanti oleh admin itu akan diarahkan untuk mengisi link formulir pendaftaran. Oke. Kak. Jadi gak ada kriteria khusus, semua kalangan, semua usia boleh bergabung bersama kami. Harapannya untuk Mandala Senom itu apa ke depannya? Harapannya sih kalau menurut saya lebih berkembang lagi ya Kak ya. Dari fasilitas mulai ditambah lagi mungkin, dan kita lebih banyak menampung warga belajar dan juga bisa
bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, dan kita juga bisa memberikan ilmu baru untuk kaum-kaum Gen Z sekarang ini, Kak. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata untuk yang nonton biar lebih semangat lagi. Mungkin untuk support ya, Kak ya, Iya, support untuk supportnya. mungkin yang melihat ini kaum-kaum muda ya, siapa tahu. Langsung oke, aku klik gitu. Oke. Kalau pesan dari aku ya, Kak ya, aku mengutip dari salah satu akun. Ini menurut aku bener banget sih, Kak. Jadi akunnya tuh gini bilang, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi maksudnya kita nggak perlu jadi orang hebat dulu untuk memulai, tapi kita mulai aja dulu. Baru nanti berjalannya proses, kita akan terbentuk untuk menjadi orang yang hebat. Kalau dari Mbak Desi? Ada salah satu tokoh yang mengatakan relawan itu belum tentu punya waktu, tapi mereka punya hati yang ikhlas, yang lapang. Benar. Oke, jadi buat sobat RTV yang nonton lebih tepatnya di Pamekasan ya, yang mau jadi relawan boleh, monggo. Yang ingin anak-anaknya, family atau saudara ingin jadi Warga belajar. boleh juga ya kan Oke. ya. Semuanya bebas, bebas dalam artian gratis dan cukup seikhlasnya ya. Iya, dan menurutku keren ya dengan program belajar kalian yang sudah ada public speaking, soft skill-nya itu. Kalau bayar public speaking tuh mahal. Iya. Karena aku aja sekolahnya di public speaking bayarnya gitu ya. Nah, ini gratis gitu ya kan. Iya, betul. Kurang apa lagi coba ya kan. Dan memang untuk jawaban untuk di era sekarang yang semuanya serba mahal, semuanya serba bayar. Dan ini jawabannya loh. Dan di kota kita sendiri di Pamekasan tepatnya. Nggak usah jauh-jauh Nggak usah ya. jauh-jauh. Oke. Dan ini gratis. Nah ini juga kita harus Apresiasi disupport. dan kita harus support gitu. Ya apalagi ini juga personal ya. Mungkin di luar kepemerintahan ya. Iya. Ya. Wah. Jadi ini bisa dibilang kegiatan yang produktif sih, Kak. Jadi buat teman-teman yang bingung mau ngapain kan di rumahnya daripada cuman main HP scroll kan gak jelas, mending gabung bersama kita aja yuk Dan jadi itu relawan. kegiatan belajarnya itu sore atau kapan? Kebetulan kami weekend, Kak. Oh, weekend. Oh iya. Jadi tidak mengganggu waktu Kegiatan teman-teman sekolah. ya, Iya, hari sekolah. aktif teman-teman gitu. Jadi untuk jadwalnya, Des, Kalau jadwalnya itu kita bimbel bahasa Inggris hari Jumat jam 3:30 sore sampai jam 5. Dan untuk komputer itu kita hari Sabtu jam 3:30 sampai jam 5 sore. Tahfidnya itu dari sebelum maghrib sampai setelah Isya, hari Sabtu juga. Jadi malam minggu. Dan untuk bimbel matematika kita itu hari Ahad jam 8:30 sampai jam 10 pagi. Untuk kelas talent ya. Kelas talent itu juga jam 11. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Oke. Jadi untuk teman-teman nih mungkin yang lagi nonton ya, teman-teman kalau bingung masalah jadwal, teman-teman bisa DM adminnya Mantel Senom. Aktif 24 jam insya Allah. Selama nggak tidur adminnya ya. Iya, betul. Selama nggak tidur. Dan ada paketan. Oh ada wifi ya. Ada juga di sana. Oh, ada wifi dong Wah sudah. enak loh ya. Udah gratis, ada wifi lagi. Ada komputer juga. Komputer itu ada berapa unit di sana? Ada 5 ya. Ada 5. Wah, lumayan itu. Oke, wah, Ini keren. kayaknya bakalan insya Allah lebih berkembang ya tentunya. Ya, amin. Ya, amin. Oke, terima kasih buat kalian berdua dan sudah mewakili relawan yang lain. Semoga Kampung Pendidikan Mandala Senom semakin berkembang, semakin tentunya pahala yang banyak ya, tentunya karena sudah memberikan ilmu yang Iya, bermanfaat. masuk amal jariah ya kan? Ya, betul. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini dan buat sobat RTV yang nonton, terima kasih juga. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan buat kalian yang ingin mendaftar di Kampung Pendidikan Mandala Senom, nanti kita taruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.